Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan baik ya, agar kita dapat melangsungkan pembelajaran kita dengan yang baik. Baiklah, materi kita hari ini adalah pelajaran biologi dengan materi ekosistem. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum ibu menjelaskan pembelajaran hari ini, siapa di antara anak-anak ibu ini tahu apa itu ekosistem? Ada yang tahu apa itu ekosistem? Baiklah, coba Fitri. Ya, yang lain siapa yang bisa? Dinda? Baiklah, akan ibu jelaskan sekali lagi ya. Ibu rangkum semuanya apa itu ekosistem dengan singkat. Nah, perlu kita ketahui ekosistem ini merupakan suatu sistem ekologi yang mana dia ini terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Maksudnya itu makhluk hidup dengan lingkungannya itu terdapat timbal balik. Nah, dimana dia ini tidak bisa hidup jika tidak ada di lingkungannya sendiri gitu. Itulah yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, kemudian komponen-komponen penyusunnya itu apa saja? Siapa yang tahu apa saja komponen penyusun ekosistem? Ada yang tahu apa saja? Komponen penyusun ekosistem itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, siapa tahu apa itu biotik dan abiotik? Ada yang tahu? Ya, pasti kita tahu semuanya ya, apa itu biotik dan abiotik. Nah, ibu jelaskan sekali lagi, biotik itu adalah komponen yang hidup, sedangkan abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Nah, contoh-contoh komponen biotik itu apa saja? Komponen biotik itu kan hidup, berarti dia itu contohnya seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bakteri, dan juga jamur ya. Sedangkan abiotik apa saja? Abiotik itu kan yang tidak hidup, berarti contohnya itu seperti batu, seperti air, cahaya matahari, suhu, tanah, dan lain-lain sebagainya ya, banyak sekali. Nah, itulah komponen-komponen yang penyusun dari ekosistem, itu biotik dan abiotik. Nah, sampai sini apa anak ibu semua sudah mengerti? Atau ada lagi yang ingin bertanya sebelum ibu lanjut ke materi selanjutnya? Semoga kita semua mengerti ya. Nanti kalau tidak mengerti kita akan tanya, akan ibu beri waktu lagi untuk bertanya. Nah, kemudian materi selanjutnya itu ada proses pembentukannya hujan. Nah, proses pembentukan hujannya itu ibu jelaskan dulu. Bu, ada sebuah gambar. Nah, di mana air yang terdapat di sungai, di danau, di laut, nah itu akan terjadi evaporasi. Evaporasi itu apa? Evaporasi itu adalah proses penguapan air. Itu semua terjadi karena adanya cahaya matahari. Bukan hanya saja di danau, di laut, di sungai, tetapi di tumbuh-tumbuhan juga terjadi. Yaitu beda lagi namanya, bukan evaporasi tapi transpirasi. Transpirasi ini adalah proses hilangnya uap air dari tumbuh-tumbuhan. Dia juga terjadi karena cahaya matahari. Dan ini terjadi berupa uap air, yang mana uap air ini akan naik menuju ke atmosfer.
Nah, uap air tadi yang naik ke atmosfer itu akan terbentuk proses pemadatan uap-uap air, yang mana itu akan terbentuk awan. Proses pembentukan pemadatan uap air itu disebut dengan kondensasi. Nah, kondensasi itulah proses pembentukan pemadatan uap-uap air tadi yang menjadi awan. Nah, kemudian awan ini akan berkumpul dengan awan-awan yang lain, yaitu disebut dengan konveksi. Nah, dia akan berkumpul dengan awan-awan yang lain. Dia setelah mereka bertemu, dia akan menjadi besar. Kemudian dia akan menuju ke atmosfer bumi. Ke atmosfer bumi yang mana suhunya itu lebih rendah dan dingin. Dia ini nanti akan menjadi butiran es ataupun air. Karena dia sudah terlalu berat, maka air yang ada di awan ini akan jatuh ke permukaan bumi dan menjadi hujan. Nah, saat air jatuh ke bumi ini, dia ini pada permukaan tanah dia akan menjadi proses infiltrasi, yang mana air-air yang di dalam tanah ini akan terus mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya itu seperti danau, sungai, ataupun ke laut. Nanti akan lagi terjadi proses seperti tadi. Dia akan terus berlanjut. Itulah yang dinamakan siklus yang itu tidak akan pernah berhenti. Dia akan terjadi terus menerus. Itulah proses pembentukannya hujan. Nah, sampai di sini ada yang tidak tahu atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Jika tidak ada, maka ibu akan memberi tugas ya untuk dikerjakan. Ibu akan memberikan tugas, jadi mohon dijawab ya. Sambil menunggu kalian mengerjakan tugas, ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Jika ibu memanggil, harap untuk mengangkat tangannya ya, agar tidak mengganggu teman-teman yang lain saat mengerjakan tugas. Vika, Tania, Reza, Rusdi, Kamila kemana? Oh, sakit ya? Ada suratnya? Farah, Suci, jika tugasnya sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan ya. Ibu beri waktu 5 menit lagi untuk mengerjakan tugasnya. Nah, waktunya sudah habis, sudah boleh dikumpulkan ya. Jadi karena tugasnya sudah selesai, ibu akan mengulangi lagi sedikit pembelajaran kita yang tadi. Ibu akan bertanya, masih ada yang kurang jelas apa yang sudah ibu sampaikan tadi? Nah, jika tidak ada, ibu beri waktu untuk kalian buat resum ya, untuk menulis kembali catatan-catatan yang belum sempat kalian kerjakan tadi. Silakan. Jika sudah selesai, maka jangan lupa untuk mengulangi materi-materi yang sudah ibu ajarkan tadi di rumah, agar materinya ini tidak kita lupakan, akan kita ingat selalu. Baiklah,
Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengulangi sekali lagi apa itu ekosistem. Nah, ekosistem itu merupakan suatu proses ekologi yang mana terjadinya hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen penyusunnya itu kan ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Nah, itu materi dasarnya ya. Kita harus tahu apa itu ekosistem dan komponen-komponen penyusunnya. Nah, mungkin hanya ini yang materi yang bisa Ibu sampaikan untuk kalian. Ibu harap kalian bisa belajar lagi di rumah dengan sendirinya ya, agar tidak melupakan materi ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.